Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang the hyperactive students atau siswa yang hiperaktif. Pada kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita menjumpai orang yang berperilaku hiperaktif, entah itu teman, sahabat, maupun saudara. Nah, hiperaktif itu sendiri apa sih? Hiperaktif adalah suatu kondisi yang biasanya dialami oleh anak-anak yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak bisa diam. Hiperaktif ini termasuk gangguan mental karena seseorang tidak bisa fokus terhadap sesuatu. Hal itulah yang merupakan pengertian dari ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, sehingga hiperaktif ini termasuk dalam ADHD cenderung impulsif hiperaktif. Kemudian, seorang anak dengan jenis ADHD, ia tidak akan bisa diam, sehingga memiliki banyak energi. Karena itulah banyak anak hiperaktif yang cenderung mendapatkan masalah atau menyebabkan masalah. Penyebab umum anak hiperaktif itu sendiri adalah yang pertama itu ada ADHD, kemudian hipertiroidisme, kemudian gangguan pada otak dan saraf pusat, dan yang terakhir adalah gangguan psikologis dari si anak itu sendiri. Selanjutnya, terdapat tanda-tanda anak yang hiperaktif. Yang pertama, anak itu akan terus bergerak secara berlebihan seolah-olah tidak pernah merasa lelah. Contohnya, saat di dalam kelas, ia terus menggoyang-goyangkan anggota tubuhnya seperti seorang yang gelisah pada saat jam pelajaran berlangsung. Kemudian ada agresif. Agresif ini dapat dibilang sebagai perilaku yang kasar. Selanjutnya impulsif, yaitu tindakan seseorang tanpa dipikirkan terlebih dahulu akibatnya atau bertindak secara tiba-tiba. Contoh dari agresif dan impulsif ini adalah saat seseorang anak itu menginginkan sesuatu, maka hal itu harus terpenuhi apapun yang terjadi dan bagaimanapun caranya. Hal inilah yang dapat menyebabkan seorang anak itu bisa menimbulkan masalah serta mengakibatkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain. Yang terakhir, seorang anak ini sulit untuk fokus atau susah berkonsentrasi, seperti selalu mengganti aktivitas dan susah diajak bicara, atau saat diajak bicara itu tidak menjawabnya secara nyambung atau tidak nyambung. Selain itu, anak ini juga saat diajak bicara tidak dapat fokus menatap wajah orang yang berbicara dengannya. Selanjutnya, cara mengatasi anak hiperaktif. Membesarkan dan merawat anak hiperaktif membutuhkan perhatian, kesabaran, dan waktu yang lebih banyak. Dalam upaya mendorong perkembangan anak-anak ini, orang tua perlu belajar untuk mengelola perilaku anak. Berikut cara mengatasinya. Pertama, mendampingi anak hiperaktif. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan anak hiperaktif. Namun, kondisi ini dapat dikontrol atau dikelola melalui dukungan, pendidikan, dan saran yang tepat bagi orang tua maupun bagi anak. Yang kedua, membangun kehidupan anak yang terstruktur. Orang tua sebaiknya menciptakan keteraturan agar kehidupan anak tenang dan terorganisir. Tidak perlu terlalu kaku, cukup menentukan kapan waktu makan, mandi, tidur, dan bermain. Yang ketiga, menciptakan waktu tidur yang rutin. ADHD dapat menyebabkan masalah tidur yang justru dapat membahaya gejala makin parah. Banyak anak dengan ADHD berulang kali bangun di tengah malam, sehingga pola tidurnya kacau. Menciptakan kebiasaan tidur tepat waktu dapat mengatasi masalah ini. Yang keempat, menerapkan disiplin yang teratur. Upayakan untuk selalu memberinya kasih sayang dengan menghargai atau memuji dirinya ketika melakukan tindakan yang baik. Jangan hanya mengucapkan terima kasih ketika ia membantu, tapi singgung juga usaha yang dilakukan. Yang kelima, mengajak anak beraktivitas dan berolahraga. Pastikan anak melakukan banyak aktivitas fisik di siang hari. Berjalan, melompat-lompat, dan olahraga adalah beberapa hal yang baik untuk dilakukan. Yang keenam, mengatasi kesulitan belajar pada anak hiperaktif. Di kelas, biasanya anak-anak diminta untuk duduk diam, memperhatikan, dan mengikuti instruksi guru. Namun, hal tersebut sulit dilakukan oleh anak hiperaktif. Mereka juga sulit berkonsentrasi dan beradaptasi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya, adapun cara menghadapi siswa yang hiperaktif. Yang pertama, tidak duduk dekat dengan jendela. Artinya, kondisi jendela yang terbuka dan juga situasi lalu lalang di luar kelas yang terlihat melalui jendela bisa memecah konsentrasi pada siswa hiperaktif. Posisikan tempat duduk siswa hiperaktif di dekat guru dan juga siswa yang tenang dan fokus pada pembelajaran.
Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi siswa yang hiperaktif untuk ikut tenang dan fokus. Yang kedua, singkirkan perlengkapan yang tidak diperlukan di meja siswa. Hal tersebut perlu dilakukan karena biasanya siswa hiperaktif akan memainkan benda apapun yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, tataplah matanya agar diperhatikan saat berkomunikasi. Jika tidak diperhatikan, maka siswa tersebut tidak akan fokus melakukan pembelajaran. Yang keempat, berilah pujian ketika siswa tersebut belajar dengan tenang dan fokus. Yang kelima, tepuklah pundaknya ketika siswa tersebut asik berbicara. Ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, sementara siswa hiperaktif asik berbicara sendiri, maka tepuklah pundaknya agar fokusnya kembali pada penjelasan yang sedang disampaikan oleh guru. Yang terakhir, berkoordinasi dengan orang tua murid. Selain beberapa metode di atas, guru sebaiknya juga berkoordinasi secara aktif dengan orang tua terkait perubahan yang ada dan apa saja yang sudah terjadi pada siswa. Jika kemampuan guru sudah mencapai batas, maka guru bisa berkonsultasi dengan orang tua terkait upaya-upaya yang harus dilakukan selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan siswa yang kasar atau kotor. Berbicara mengenai siswa yang kasar atau kotor, tentu tidak terlepas dari remaja-remaja pada zaman sekarang ini. Di sini menurut Linsa Brown mengatakan bahwa anak yang berbicara kasar ini merupakan bagian dari keinginan anak tersebut untuk membantah keinginan orang tua. Dalam Harian Republika juga mengatakan bahwa anak sering berkata kasar ini membuat resah orang tua. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa berbicara kasar itu akan timbul dari diri sendiri ketika kita tidak mau melakukan keinginan dari orang tua kita. Nah, di situ akan timbul kata-kata kasar atau kotor yang akan dilontarkan dari mulut kita tersebut. Selanjutnya, siswa yang sering berbicara kotor atau kasar tentu terdapat sebab-sebab dan alasan mengapa mereka bisa bersikap seperti itu. Mengapa mereka bisa bersikap atau berkata kasar, dan dampak bagi mereka itu seperti apa. Kemudian, sebagai orang tua ataupun guru, kita harus bisa membentuk atau menciptakan upaya atau solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi di sini. Nah, di sini kita akan bahas secara singkat. Di akhir penjelasan, terdapat studi kasus tentang siswa yang berbicara kotor atau kasar dengan seorang guru. Sebelum kita membahas mengenai penyebab, kemudian dampak, dan alasan terkait dengan siswa yang berkata kasar ataupun jorok, nah tentu kita harus terlebih dahulu memahami makna kata dari kotor. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa arti dari kata kotor ini merupakan pelanggaran kesusilaan, tidak patut, dan sifatnya keji. Kemudian menurut ahli psikolog juga mengatakan kebiasaan berbicara kotor ini sangat erat hubungannya dengan lingkungan sekitar. Jika seorang anak ini hidup di lingkungan yang terbiasa bicara kotor, maka anak itu pasti berpotensi memiliki kebiasaan buruk. Begitupun sebaliknya, anak-anak yang berada pada lingkungan pendidikan yang bagus akan lebih memahami bahwa hal tersebut tidaklah baik. Nah, maka dari itu sangat pentingnya lingkungan untuk proses pembentukan karakter ini. Jadi, sebagai orang tua pun kita harus pandai-pandai memilih lingkungan mana yang harus kita tempati untuk anak-anak supaya karakter dari anak kita itu bisa menjadi lebih baik. Dan mengapa sih anak-anak itu sangat cepat sekali untuk menyerap sesuatu di lingkungannya itu? Nah, karena anak-anak ini merupakan peniru yang sangat baik. Maka dikala ia melihat contoh orang lain berkata kasar, ia juga akan dengan cepat menyerap hal tersebut. Sehingga dalam berkata pun kita harus lebih berhati-hati dimanapun kita berada. Kemudian di sini terdapat penyebab anak yang berkata atau bersikap kasar secara umumnya. Yang pertama itu karena minimnya pola asuh orang tua terhadap siswa yang melakukan tindakan tak terpuji. Nah, hal ini menjadi penyebab karena memang sebenarnya pola asuh orang tua itu sangat diperlukan dalam proses
pembentukan karakter seorang anak. Jadi sebagai orang tua pun kita harus pandai-pandai membentuk karakter dengan menerapkan pola asuh yang baik. Kemudian yang kedua itu adanya kekerasan dalam lingkungan keluarga, dan ini harus sangat perlu kita perhatikan di lingkungan keluarga itu. Jangan sampai terdapat kekerasan, karena ini akan menimbulkan dalam proses pembentukan karakter si anak. Kemudian yang ketiga, keinginan mendapat perhatian. Nah, dari pernyataan ini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang sering marah, sering berkata kasar atau kotor itu sebenarnya orang-orang yang kurang perhatian. Nah, maka dari itu kadangkala orang yang kurang perhatian itu dia berkata sesuatu yang kotor ataupun yang kasar itu semata-mata hanya karena untuk memperoleh perhatian dari orang lain gitu. Yang selanjutnya itu keinginan melepaskan emosi marah dan kecewa, memberontak. Nah, dari pernyataan ini tuh dapat dikatakan bahwa seorang siswa yang memiliki masalah terkadang dia stres terus emosi, dan emosinya itu akan dia lampiaskan dengan kata-kata yang kotor ataupun kasar, karena si siswa itu tidak mampu mengendalikan emosinya, sehingga dia lampiaskannya dengan omelan ataupun ocehan yang membentak orang tersebut. Selanjutnya, keinginan diterima oleh teman sebayanya. Nah, sebagai seorang siswa tentu kita harus pandai-pandai memilih teman yang sekiranya tidak begitu, kata-katanya itu tidak begitu kasar ataupun jorok ataupun kotor, karena dengan kita berada di lingkungan tersebut pasti kita akan terbawa untuk berbicara seperti itu. Lama-kelamaan pasti akan terbawa jika kita tidak mampu mengelola ataupun hawa nafsu kita. Maka di sini perlunya kesadaran terhadap kita akan pentingnya nilai-nilai karakter. Kemudian karena mencontoh kebiasaan sekitar dan berpandangan bahwa dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu merupakan bagian dari kedewasaan. Sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini tuh suatu pemikiran yang sangat salah sekali. Kemudian di sini juga terdapat alasan mengapa seseorang bisa bersikap kasar, sama halnya seperti penyebab yang tadi sudah saya jelaskan juga. Oke, selanjutnya berbicara mengenai dampak. Nah, dampak bagi siswa yang berkata kasar ataupun berperilaku kasar itu sangat berdampak buruk bagi perilaku dan sikap yang ada pada diri siswa itu sendiri. Nah, perilaku siswa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku siswa ini merupakan tanggapan atau reaksi individu-individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Kemudian, perilaku atau karakter ini akan menentukan kemampuan seseorang untuk mencapai cita-citanya dengan efektif, kemampuan untuk berlaku jujur dan berterus terang kepada orang lain, serta kemampuan untuk taat terhadap tata tertib dan aturan yang ada. Ketika seorang anak atau siswa berperilaku kasar, tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan dijauhi oleh temannya, dipandang buruk oleh guru, dan mendapatkan perhatian khusus oleh pihak sekolah. Ini mungkin salah satu dampak yang dirasakan oleh siswa yang sering berkata kasar ataupun jorok. Nah, karakter anak juga dibentuk lewat jenjang pendidikan yang mereka tempuh. Di setiap sekolah, para pendidik tak bisa menyamaratakan perlakuan terhadap para murid karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi, tidak semua guru itu bisa mensamaratakan perlakuan dia terhadap murid itu, karena memang setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentu setiap guru itu pasti memiliki strategi pendekatan dalam mengatasi siswa-siswa yang memiliki perbedaan karakter. Oke, untuk selanjutnya terkait cara mengatasi siswa yang memiliki karakter atau perilaku yang kasar ataupun kotor. Yang pertama itu bisa dengan diberi teguran atau nasihat. Kemudian mengajarkan ekspresi emosi yang lebih cepat menggunakan metode hukuman dan pemberian hadiah. Itu juga salah satu cara untuk mengatasi siswa yang seperti itu. Cara ini bisa dilakukan oleh guru. Lalu kemudian orang tua juga harus memperhatikan anak-anaknya dengan berkomunikasi secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi cara mengatasinya itu bisa dengan orang tua, dan orang tua juga harus lebih memperhatikan anak-anaknya itu,
memperhatikan kesehariannya dalam berbicara, kemudian dalam berperilaku, bersikap terhadap sesama ataupun terhadap orang yang lebih tua. Dan dari sekolah sendiri harus menerapkan pendidikan karakter, karena pendidikan karakter ini sangat perlu untuk pengembangan sikap dan karakter seorang siswa. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan studi kasus. Nah, saya sempat baca artikel di internet itu, artikel atau beritanya itu sekitar 1 tahun yang lalu pada tanggal 19 Februari 2019. Nah, di situ terdapat artikel terkait dengan siswa kelas 10 di SMA Al-Azhar, tepatnya di Kelapa Gading. Isunya itu siswa tersebut berbicara kasar dengan menyebutkan nama alat kelamin kepada gurunya lewat video yang diunggah di akun media sosialnya yang sempat menjadi viral. Dan setelah diinterogasi ternyata video tersebut hasil dublingan siswa itu. Nah, ketika pengambilan video itu ternyata tidak ada kata-kata yang dilontarkan oleh si siswa tersebut. Hanya saja ketika pengambilan video itu yang diambil hanya gambar-gambarnya saja ataupun suasana kelas di situ. Karena ketika itu si siswa tersebut sedang melakukan proses belajar dengan guru matematika. Dan siswa tersebut melakukan hal itu karena dia semata-mata hanya untuk keisengan saja dan tidak ada permasalahan antara guru yang terlibat di dalam video tersebut. Tambahan aja, jadi cara guru mengatasi siswa yang kasar yaitu dengan cara pemberian model belajar bagi siswa, teguran verbal, sanksi fisik, perhatian khusus, memanipulasi pemberian tugas, memberikan aktivitas pengganti, memanipulasi lokasi tempat duduknya, memberikan pemahaman khusus, memberikan kisi-kisi belajar, berkomunikasi dengan orang tua, memberikan peraturan, memberikan pilihan baik dan buruk, pembiasaan, memberikan pengalaman gagal, memberikan motivasi, berkomunikasi secara pribadi dengan siswa tersebut, dan dikembalikan kepada orang tua. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman cari berita-berita terkait dengan siswa yang memiliki karakter yang kasar ataupun kotor. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.